Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alvina Putri dari kelas 1C dengan NIM 145. Saya dari jurusan D3 Farmasi, Poltekkes Kemenkes, Jambi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum farmasi fisika saya mengenai pengaruh penambahan surfaktan terhadap kelarutan suatu zat. Khususnya, pengaruh Twin 80 terhadap kelarutan asam salisilat dalam air. Langsung saja kita mulai. Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mengetahui bagaimana pengaruh penambahan surfaktan yaitu Twin 80 terhadap kelarutan asam salisilat dalam air. Sebelum masuk ke prosedur, saya akan menjelaskan sedikit teori yang mendasari percobaan ini. Pertama, tentang kelarutan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam suatu pelarut hingga mencapai kondisi keseimbangan, atau yang disebut larutan jenuh. Kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya pH, suhu, jenis pelarut, ukuran partikel, hingga adanya zat tambahan seperti surfaktan. Kedua, tentang surfaktan. Surfaktan adalah molekul unik yang memiliki dua gugus sekaligus, yaitu gugus hidrofilik yang suka air dan gugus lipofilik yang suka minyak. Karena sifat rangkap ini, surfaktan mampu menurunkan tegangan permukaan dan membantu melarutkan zat yang sebenarnya tidak larut dalam air. Ketiga, konsep CMC atau konsentrasi misal kritis. Ketika konsentrasi surfaktan dalam larutan terus meningkat hingga melewati titik tertentu, molekul-molekul surfaktan akan berkumpul dan membentuk struktur yang disebut misel. Titik ini disebut konsentrasi misel kritis atau KMK. Misel ini punya inti yang bersifat hidrofobik, sehingga mampu menangkap molekul zat yang tidak larut, air, termasuk asam salisilat dan membawanya larut dalam air. Proses ini disebut solubilasi miselar. Asam salisilat sendiri merupakan zat yang sukar larut dalam air. Dengan perbandingan 1 gram memerlukan 460 ml air, oleh karena itu diperlukan bantuan surfaktan seperti Twin 80 untuk meningkatkan kelarutannya. Langsung saja ke data perhitungan. Berikut adalah data dan hasil perhitungan dari praktikum ini. Pembakuan NaOH. Dari hasil titrasi personal saya, volume NaOH yang digunakan adalah 9,8 mili untuk menitrasi 10 mili asam oksalat. Dari perhitungan diperoleh molaritas NaOH sebesar 0,095 m, sedikit di bawah 0,1 m teoritis. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh ketidaktepatan pembacaan buret atau penentuan titik akhir titrasi. Kelarutan asam salisilat dalam air blanko dari 150 mg asam salisilat yang digunakan dengan volume NaOH 8,5 mili dan konsentrasi 0,095 m. Jumlah asam salisilat yang larut 8,5 dibagi 1000 dikali 0,095 dikali mR asam salisilat sama dengan 0,00088 dikali 138,12 sama dengan 133,78 mg. Larutan dalam Twin 80 1% pada data personal saya digunakan konsentrasi Twin 80 1% dengan volume NaOH Twin 9,5 mili. Larutan dalam Twin 80 1,25% pembanding kelompok. Jumlah yang larut 7,5 per 1000 kali 0,095 dikali 138,12 sama dengan 98,47 mg. Dari data kelompok secara umum, terlihat bahwa volume NaOH pada larutan Twin cenderung lebih besar dibanding blanko air, yang menandakan asam salisilat yang larut lebih banyak dengan bantuan surfaktan. Dari hasil praktikum, terlihat bahwa penambahan Twin 80 mampu meningkatkan kelarutan asam salisilat dalam air. Hal ini terjadi karena Twin 80 merupakan surfaktan non-ionik yang memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik. Pada konsentrasi yang melebihi KMK, Twin 80 membentuk misel, di mana inti misel yang bersifat lipofilik akan menangkap dan mengikat molekul asam salisilat yang hidrofobik. Di luar misel yang hidrofilik kemudian berinteraksi dengan air, sehingga asam salisilat pun dapat terdispersi dan larut lebih baik dalam air. Proses inilah yang disebut solubilisasi miselar. Secara umum, semakin tinggi konsentrasi Twin 80 yang digunakan, semakin banyak misel yang terbentuk, sehingga kemampuan melarutkan asam salisilat pun semakin besar. Hal ini terlihat dari data kelompok yang menunjukkan peningkatan volume NaOH pada titrasi larutan Twin seiring naiknya konsentrasi surfaktan. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil, seperti ketidakhomogenan pengadukan, waktu pengocokan yang berbeda antar kelompok, kesalahan saat titrasi, dan ketidaktepatan pembacaan buret. Oleh karena itu, ketelitian dalam setiap tahapan percobaan sangat penting untuk mendapatkan hasil akurat dan konsisten. Berdasarkan hasil praktikum yang telah digunakan, dapat disimpulkan bahwa pertama, penambahan surfaktan Twin 80 terbukti berpengaruh dalam meningkatkan kelarutan asam salisilat dalam air. Kedua, semakin tinggi konsentrasi Twin 80 yang digunakan, maka kelarutan asam salisilat cenderung semakin meningkat karena terbentuknya misel yang membantu proses pelarut melalui mekanisme solubilisasi miselar.
Ketiga, hasil data personal menunjukkan bahwa asam salisilat yang larut dalam air tanpa surfaktan sebesar 133,78 mg dan setelah penambahan 80, kelarutannya mengalami peningkatan. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk mengetahui pengaruh surfaktan terhadap kelarutan asam salisilat telah tercapai. Demikianlah presentasi laporan praktikum dari saya, Zahra. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.